Thank you buat kepercayaan, kehormatan untuk bisa berbagi kembali di tempat ini, saudara. Tapi satu tema yang saya kurang saya jarang bagiin, saudara. Tentang wisdom saya kurang sering bagiin karena banyak yang bagiin. Ada bahkan beberapa gereja teman-teman saya yang saya tahu tiap khotbah itu aja. Ya itu aja khotbahnya. Jarang tentang salib, pengorbanan Kristus, pokoknya isi wisdom aja. Ya, jadi gerejanya kalau dibilang bahasanya tuh kayak sekuler aja gitu, kayak mirip-mirip seminar-seminar gitu loh, saudara, khotbahnya. Dan ini bagian yang saya jarang bagiin, tapi ketika dapat tugas ini saya sangat terberkati, saudara, membagikannya. Karena temanya tuh bagus banget. Dia bilang tema besarnya sebulan ini tentang wisdom, tentang hikmat yang hidup di dalam namanya ritmenya Tuhan. Ya bahasa pace tuh lagi ngetren gara-gara tren lari, saudara. Ya kalau pace kalau di Indonesia Timur beda lagi, pace kan gitu. Pace namanya. Ya, dan hari ini saya dapat tema judul Wisdom is a Rhythm, not just knowledge. Bahwa hikmat itu seperti sebuah ritme kayak lagu, seperti musik gitu. Ya, bukan cuma sekedar pengetahuan, rentetan pengetahuan yang ditumpuk lama-lama sedikit-sedikit lama-lama menjadi sakit kan gitu. Lama-lama jadi ahli Taurat dan Farisi yang bukan kurang tahu tapi kurang taat. Yang berpikir karena udah banyak tahu, dipikir akan secara otomatis jadi wise, jadi bijak. Ya, mungkin jadi pinter, tapi belum tentu jadi bijak karena penjahat juga pada pinter, benar ya? Pinter apa dulu? Hikmat memampukan seorang memakai kepandaiannya, pengetahuannya untuk melakukan yang benar dan baik. Karena bukanlah kebijaksanaan kalau kita menyalahgunakan apapun termasuk pengetahuan. Ya. Kita mulai di Amsal 4 ayat 7. Hari ini saya banyak pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi kalau Anda kurang percaya, siapa tahu biasa pakai Alkitab yang biasa, di HP Anda bisa diganti modenya. Jadi HP Anda kalau ada Alkitabnya itu ternyata banyak pilihan terjemahan. Yang Indonesianya ada sekitar 9, saudara. Banyak ya. Orang suka nanya, Pak Pendeta terjemahan yang paling bagus tuh yang mana? Saya bilang yang paling sering kamu baca itu paling bagus. Artinya yang paling kamu bisa ngerti, itu maksudnya. Ya terjemahan ada macam-macam karena banyak jenis orang. Ada yang pakai bahasa yang biasa dipakai, nggak ngerti. Ya ada yang udah pakai bahasa sehari-hari, masih nggak ngerti. Jadi ada yang lebih sehari-hari lagi. Ya. Dan saya banyak pakai bahasa Indonesia masa kini, dulu namanya bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, itu sempat dicetak. Ya tebal banget, dalamnya ada gambar-gambar, tapi kelihatan banget gambar-gambar tahun berapa. Ya 80-an, 90, awal-awal komputer keluar tahun 90-an. Kelihatan banget dari dress code-nya, gambar komputernya aja udah jadul banget. Dan itu nggak laku, lumayan nggak laku tuh di LAI masih banyak tuh. Karena orang pikir ngapain tebel banget, lebih tebel dari yang Alkitab biasa kita pakai. Biasanya cuma segini Alkitab pakai, gede sampai segini. Tapi itu pakai bahasa Indonesia sehari-hari yang ngebantu kita, saudara. Kita mulai di Amsal 4 ayat 7. Dikatakan demikian, hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha jadi bijaksana. Kalau ada hal terutama dalam hidup yang kita kejar adalah sebenarnya ini, wisdom. Jadi nggak heran kenapa teman saya berfokus di gerejanya khotbahnya itu aja. Karena dia pegang ayat ini, dibilang yang terutama tuh ini sebenarnya. Ya. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah haruslah berusahalah untuk mendapat pengertian, bukan cuman banyak tahu, tapi sekali lagi wisdom itu yang kita cari. Dan di Yakobus mengatakan seperti demikian, Yakobus 1 ayat 5 masih pakai bahasa Indonesia masa kini. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, saudara, orang yang merasa kurang bijaksana itu bijaksana justru. Ya, yang udah ngerasa cukup pinter, nah itu gawat. Justru karena kebijaksanaan dia ngerasa dia kurang bijaksana. Itu bijaksana justru. Ya, kalau yang ngerasa udah pinter udah paling kacau deh. Ya. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, kekurangan hikmat, hendaklah memintanya dari Allah. Salah satu yang membuat dalam tanda kutip gini, saudara, Tuhan jarang kagum sama orang, tapi ada beberapa titik kalau kita baca Alkitab dia seperti kagum. Ya, salah satunya ketika dia berdiri di penglihatan dari seorang yang mati martir pertama namanya Stefanus. Dia lihat Yesus berdiri. Biasanya kita tahu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Tapi Yesus berdiri lambang salutation, lambang hormat. Dia berdiri. Kenapa? Karena ngelihat orang yang bisa berdoa, persis seperti dia berdoa, Bapa jangan tanggungkan dosa ini sama mereka. Stefanus berdoa gitu ketika dia disambitin batu. Seperti Yesus berdoa, Bapa jangan ampunilah mereka nggak tahu yang mereka perbuat ketika Yesus lagi disalib. Maka Yesus berdiri.
Dan ada lagi yang bikin Tuhan kagum, salah satunya di perjanjian lama namanya Salomo, saudara. Saking berhikmatnya dia ketika Tuhan bilang, lu boleh minta apa aja gue kasih. Dia minta apa tebak? Dahsyat. Kita kalau dibilang kayak gitu sama Tuhan, belum tentu minta hikmat, yakin saya. Ya, pasti punya banyak macam-macam di pikirannya, udah punya banyak cita-cita yang paling dia pengen dalam hidup. Jarang, bahkan di ruangan ini bisa jadi nggak ada yang minta hikmat. Saya aja belum tentu minta hikmat. Saking berhikmatnya dia minta hikmat. Akhirnya sama Tuhan dikasih bonus kan. Hah? Minta hikmat? Wow, yaudah. Selain hikmat apa lagi? Jadi kasih lagi. Ya, semua lagi yang dikasih, semua yang kau minta saya kasih. Pokoknya selain hikmat apa? Karena apa? Kok hebat banget dia minta hikmat. Makanya dia termasuk salah satu orang yang paling berhikmat yang pernah hidup. Tapi tetap gagal ya. Menyenangkan sekitar 1.000 mertua. Ya, sudah nggak ada yang bisa. Ya. Anak muda banyak berpikir, enak ya istrinya 1.000 lah. Lu gak ngebayangin punya 1.000 mertua kayak apa. Dan dia hidupnya habis ngapain? Berusaha menyenangkan setiap istrinya. Kenapa? Karena kalau istrinya ini ngereok, kerjasama bilateral antar kerajaan bisa terganggu. Karena ini istrinya semua rata-rata ini anak-anak dari raja-raja yang kerjasama sama mereka dulu. Jadi bukan karena dia mau pernikahan itu, bisa jadi tuh anaknya seperti jadi kayak upeti. Dan mesti dijaga, makanya apa, masing-masing punya sesembahannya. Dan mesti dijaga perasaannya. Saudara bayangin gimana cara jaga perasaan 1.000 orang wanita. Satu aja ribet. Satu aja gak habis-habis. Maka yang paling berhikmat juga gak bisa. Nah itu cuma intermezzo doang, siapa tahu. Dan Anda berpikir, Salomo. Gitu. Sekali lagi dia salah satu yang paling bijaksana. Kenapa? Karena dia ketika disuruh minta apa aja dia minta kebijaksanaan. Dan ternyata kalau kita menyadari kita kurang bijaksana, kita bisa minta sama Tuhan. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepada yang memintanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Jadi Tuhan itu penuh belas kasihan. Dia bersyukur, justru dia senang ketika ngeliat itu tahu diri gitu loh. Ya. Kedua ayat ini menekankan hikmat atau wisdom sebagai sebuah pola yang dihayati dan mengalir. Ya bukan hanya sekedar kumpulan fakta-fakta. Kita bisa lihat di situ, makanya bisa diminta. Bahkan dikejar. Family, kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan pengetahuan. Ya, buku, apps, para ahli semua ada di ujung jari. Benar ya? Kita bisa cari apa aja. Sekarang udah ada ChatGPT. Anda nggak tahu apa-apa? Nggak apa-apa, tenang, ada ChatGPT. Langsung jadi tahu. Ya. Dan itu ngeri. Namun gini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hikmat sejati, true wisdom, bukanlah hasil downloadan yang mati. Yang banyak memenuhi hard drive Anda, hard disk Anda. Jadi semuanya biasanya HP-nya, kalau orang-orang tua kan kelihatannya HP-nya ya, pasti penuh tuh memorinya. Ya, rekam video. Kalau ada orang tua di grup paling stres tuh grupnya, pasti error terus grupnya. Karena dikirim video-video yang panjang lebar dan gede videonya. Apa? 14 menit, waduh, itu 120 MB itu. Ada 3 aja orang tua langsung ngehang tuh grupnya pasti. Anda pikir apa nih bagus nih, direkam gitu, dikirim gitu. Ya. Tapi gini, hikmat sejati bukanlah hasil downloadan dari file-file yang mati tadi. Melainkan sebuah ritme ilahi, detak jantung kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti seorang penari yang bergerak mengikuti irama musik. Hikmat mengalir melalui pilihan hidup sehari-hari, doa, dan juga tentunya pilihan hidup yang diwarnai dengan apa? Pilihan hidup yang penuh doa itu biasanya dipenuhi dengan ketaatan. Itu ciri-cirinya. Doa itu membawa kita selalu satu ritme sama Tuhan. Itu yang paling kita tahu. Bukan apa yang bisa saya lakukan, apa yang boleh saya lakukan, tapi apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tujuan itu kita berdoa kan? Menyelaraskan. Bukan menyelaraskan Tuhan sama kita, bukan. Kita sama Tuhan. Ya. Hari ini kita akan eksplor 3, saudara. Kalau bicara ritme, bicara beat, salah satunya. Dan ada 3 beat hari ini. Kalau Anda suka nyatet, kalau nggak suka bisa dimulai. Nanti depan pintu sorga takutnya ditanyain catatannya mana kan gitu. Daripada repot ya. Nggak ada ruginya kok nyatet. Banyak ruginya kalau enggak. Catatan paling bagus di posting. Kalau Anda lupa hari ini Anda posting, nanti 5 tahun kemudian Facebook ingetin 5 tahun yang lalu. Kan gitu. Saya pernah ngomong kata Tuhan, cuma kamu nggak ingat. Kamu postingnya biar kelihatan rohani kan gitu. Kadang biasa gitu. Kalau kita simpan kadang baru kepakainya belakangan. Pasti kepake tapi. Itu yang saya berani jamin. Nggak mungkin nggak kepake. Ya. Yang pertama namanya the rhythm of awe. Atau sebenarnya the rhythm of fear sebenarnya. Karena
fear of the Lord bicaranya. Tapi kalau bicara rhythm of fear kita kayak, makanya lebih bagus, kenapa? Itu kekaguman. Ku kagum, hormat akan engkau. Karena rasa takut akan Tuhan berasal dari situ. Bukan takut kayak takut sama penjahat, takut sama setan, bukan. Tapi lebih ke kekaguman, saudara. Ya. Kekaguman akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan, saya sebutnya sets the tempo atau menentukan ritme hidup kita. Amsal 9 ayat 10, saya pakai sama bahasa Indonesia masa kini. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan, itu dia. Makanya saya suka terjemahan ini. Karena kalau terjemahan biasa cuma fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Takut akan Tuhan, takut yang seperti apa? Kadang orang tuh nggak ngerti. Ya cukup banyak orang Kristen yang saya dapati, dia nggak bisa bedain takut akan Tuhan sama 3 takut yang ini. Takut masuk neraka, takut nggak diberkati, sama takut kena azab. Dia nggak bisa bedain. Padahal 3 ini bukan takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut masuk neraka, takut nggak diberkati, sama takut kena azab, bukan fear of the Lord. No, different. Ya. Untuk menjadi bijaksana, to become wise, to have wisdom, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapat pengertian, itu dia. Kalau kita menyadari siapa dia yang kita sembah, layani, yang menciptakan kita akan memperoleh yang disebut wisdom tadi. Wisdom justru dari menyadari. Makanya orang yang bijaksana nggak akan pakai apapun yang dia miliki atau dipercayakan sama Tuhan semena-mena buat kejahatan, nggak mungkin. Ya mereka yang jahat mau sepandai apapun masuk kategori orang bodoh. Orang bodoh lawannya bukan orang pinter. Ya, tapi orang bijaksana. Nah ini kadang orang nggak ngerti. Pengetahuan kerap kali membuat kita jadi sombong. Tapi takut akan Tuhan membuat kita jadi tahu diri, merendahkan hati kita sehingga kita selaras dengan Sang Pencipta. Ya ketakutan akan Tuhan atau takut akan Tuhan bukan teror, melainkan kekaguman, saudara. Seperti seorang anak yang menyelaraskan langkahnya dengan orang tua penuh kasih yang dihormatinya. Itu dia. Dan tanpa dasar ini, semua pengetahuan hanyalah menjadi seperti kayak sesuatu yang memenuhi kita, jadi kayak bising gitu. Kebanyakan tahu, kebanyakan informasi kan puyeng. Butek, ribet, kebanyakan macam-macam. Dan ini yang terjadi sekarang. Kita hidup bukan di era kemudahan informasi lagi, tapi mending kelimpahan ya. Kelimpahan tuh masih positif ya. Kelimbahan, saya bilang itu kayak limbah. Terlalu banyak. Ya, pertanyaan di poin pertama tentang the rhythm of awe. Apakah hidup Anda dan saya dipenuhi dengan takut akan Tuhan? Atau hanya sekedar sekumpulan informasi tentang Tuhan? Atau banyak tahu tentang Tuhan? Saudara, pengenalan akan Tuhan sama pengetahuan tentang Tuhan 2 makhluk berbeda. Dan kalau teologi cuma jadi sekedar ilmu yang pelajari tentang Tuhan, tentang Theo, percuma. Karena gini, yang bisa sayang sama Tuhan adalah yang mengenal Tuhan, bukan yang banyak tahu tentang Tuhan. Kita bisa banyak tahu tentang dia, tapi pengetahuan gak mengubah kita. Kita gak diubahkan dari informasi. Ya, tapi dari transformasi yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena dia memperkenalkan dirinya, dan kita mengenal dia dan mulai jatuh cinta sama dia. Perubahan hidup terjadi di situ sebenarnya. Ya kita mengenal Tuhan, makanya jadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh sebenarnya berasal dari pengenalan akan Tuhan. Kalau kita gak tahu siapa Tuhan, kita nggak tahu siapa yang layak ditakuti. Maka Yesus pernah bilang, kalau lu mau takut, jangan takut sama orang yang bisa ngebunuh lo. Kita suka gitu, kita takut sama orang loh. Takut nggak dihargain, takut nggak dianggap. Kita lebih takut sama orang daripada sama Tuhan. Kata Yesus, kalau mau takut, takutlah sama Tuhan. Takutilah dia yang bukan hanya berkuasa mengambil nyawamu, tapi membinasakan jiwamu di neraka, kata Yesus. Kalau ada yang paling layak ditakuti itu Tuhan. Tapi kalau ada yang layak paling dikasihi sama Tuhan. Disebut Alpha Omega, dari A sampai Z. Dia, selalu dia. Ya pertanyaan sekali lagi, apakah hidup Anda dan saya dipenuhi dengan takut akan Tuhan, atau hanya sekedar sekumpulan informasi tentang Tuhan, atau kita cuma banyak tahu tentang Tuhan, sibuk berteologi. Sibuk, dalam bahasa yang lebih awam, sibuk beragama tapi lupa bertuhan. Ya kita ketemukan kan di sekeliling kita. Dan jangan sampai kita salah satu dari yang seperti itu. Banyak tahu ayat tapi ya begitu. Paling capek loh nasihatin orang yang tahu ayat.
Karena selalu ada counternya. Makanya saya selalu jarang nasihatin orang yang udah tahu ayat. Saya justru nanya sama dia. Ntar dia jelasin kan. Nah itu udah tahu. Ya udah dibuat deh. Udah tahu nanya. Udah tahu taat. Bukan nanya. Bener ya? Udah tahu kok. Bayangin. Makanya Yesus paling frustasi sama siapa sebenarnya? Bukan sama para pendosa yang gak tahu. Tapi para ahli Taurat dan Farisi itu yang paling frustrate him the most. Yang irritate him yang paling gengges. Bahasa bencongnya tuh. Bener. Yang udah tahu. Bukan yang belum tahu. Yang kedua, saudara, kita masuk ke yang kedua. Yang namanya the rhythm of listening. Nah ini. Ya God's word tunes our steps. Bahwa firman Tuhan, tune itu apa ya? Nyetem. Di tuning, di setem. Setem apa? Langkah kita, kan langkah kita fales. Ya, mesti di setem. Langkah kita suka-sukanya sendiri. Sakarepe dewek mesti di setem sehingga nggak fales. Nggak fales artinya sesuai dengan apa? Langkahnya Tuhan. Makanya setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur biar apa? Biar sesuai, biar nggak fales. Diatur. Ditune. Stem. Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Panjang ya. Tapi worth it untuk dibaca, saudara. Biar Anda bisa ngerasain bahwa ini bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi ini kayak ritme. Kayak ritme yang kita harus masuk di dalamnya. Sehingga kita kalau bahasa anak sekarang tuh namanya satu vibes sama Tuhan. Sedap. Satu vibes. Oke. Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya perintah-perintahmu itu ada padaku. Lihat. Ini bukan sesuatu yang numpang lewat. Kayak pelajaran kita beberapa numpang lewat ya. Ketika punya anak kayak, wah papa udah lupa ya. Pas 2 SMP lagi ribet-ribetnya tuh matematikanya kan gitu. Betul gak? Karena cuma numpang lewat. Tapi apa? Taurat Tuhan bukan sesuatu yang kayak gitu. Kita merenungkannya tiap hari, kan ini bukan sesuatu yang numpang lewat. Bukan ketika kita masih aktif atau masih muda dulu pas jomblo di gereja. Tapi pas udah mulai married, punya keluarga, udah mulai asik sendiri, udah mulai sibuk. Terlalu sibuk buat Tuhan, kan gak gitu. Ini bukan sesuatu yang kayak puber, sesuatu yang kita lalui dan kita tinggalin. Tapi ini sesuatu yang kita bawa terus sepanjang hari dalam hidup kita, setiap waktu. Firman, Tauratnya, perintahmu. Dan buat kita apa? Lebih bijaksana daripada orang-orang yang memusuhi kita. Itu bahasa, kalau dia kan ini dalam bahasa perang, makanya dia menyebutnya musuhnya. Tapi kita tahu, kita orang Kristen gak boleh punya musuh. Tapi kan gak bisa mencegah siapapun memusuhi kita. Itu gimana cara kita bisa lebih wise? Firman. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Wow. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Jadi bukan cuma pinter tapi apa? Wise. Kenapa? Karena merenungkan firman. Bukan cuma belajar di sekolah. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, baca Alkitab buat kamu kok, bukan buat apa. Buat kamu kok. Ayat 100. Ngeri banget ya, kayak kita udah baca 100 ayat gitu. Padahal dari 97. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi memegang itu artinya mentaatinya. Jadi di mata Tuhan, gak ada senioritas, gak ada yang lebih senior, mana yang mana. Biar kata pendeta senior, kalau dia gak taat, oke, disebutnya apa? Gak mengerti, bodoh. Walaupun, wah gelarnya banyak saudara. Ya udah STH, dia naik MTH, dia MA, habis itu ada dokter, profesor, doktor, karburator bocor habis itu. Banyak. Kartu namanya tuh isinya gelarnya dia doang, namanya pendek sebenarnya. Gelarnya banyak. Tapi gak ada urusan. Yang memegang titah-titahnya Tuhan, ya dikatakan bahwa apa lebih mengerti daripada bahkan orang-orang yang lebih tua dari dia. Yang lebih punya banyak pengalaman sekali lagi. Wisdom didapat dari pengalaman saya tahu, tapi bisa jadi wisdom yang benar-benar dari Tuhan, gak dapat dari situ, tapi dari melaksanakan perintah Tuhan, dari taat sama Tuhan. Ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Itu dia. Wisdom yang mampukan orang begitu. Bukan masalah boleh gak boleh lagi. Kadang di umur berapa udah boleh kan gitu. 17 tahun ke atas, berarti di atas 17 udah boleh. Kata dunia. Kalau kata firman gak boleh, mau kata 92 tahun ke atas juga masih gak boleh. Ngerti ya? Gak ada urusan. Tapi kan tulisannya boleh. Boleh kata siapa? Tulisannya di mana?
di Alkitab. Ya kan? Tapi kan nggak ada ayatnya dibilang nggak boleh, kan gitu. Sekali lagi ke sini. Ya susah ya, ngomong sama orang yang udah batuk-batuk, udah sakit mulu bolak-balik, dicek paru-paru, untuk berhenti ngerokok. Selalu bilangnya mana ayatnya? Jawaban saya buat semua yang nanya mana ayatnya sederhana. Pakai celana juga nggak ada ayatnya, kenapa lu pakai celana? Nih, dikasih ini kan sama Tuhan. Right? Ya, ngerokok nggak dosa, bego aja. Gitu loh. Sama kayak main game, nggak dosa, nggak kata siapa dosa. Goblok aja. Kalau mestinya belajar malah main game gitu loh. Wisdom membantu kita. Bukan masalah boleh nggak boleh lagi, itu pertanyaan anak kecil. Orang dewasa nggak nanya boleh apa nggak boleh, berguna nggak? Mengikat nggak? Bikin kecanduan nggak? Lebih jauh lagi, bahkan dewasa rohani bertanya, memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Saudara, apapun kecanduan di hidup kita, Anda harus ngerti ketika kita ngomongin tentang freedom sambil kecanduan, yang denger itu bingung. Yang denger jadi nggak percaya tentang freedom yang kita bagikan, Christian freedom, kemerdekaan dalam Kristus. Ketika yang ngomong itu terbelenggu. Gimana cara ngomongin kemerdekaan? Akhirnya kalimatnya sederhana seperti orang tua yang terikat rokok selalu bilang apa? Kamu jangan kayak papa ya. That's it. Itu nasihat paling lemah yang pernah ada di seumur hidup. Jangan jadi kayak gue. Really? Hiduplah sedemikian rupa sehingga apa? Kamu gak usah ngomong lu mesti jadi kayak papa, anakmu pengen jadi kayak kamu. Itu dia. Ya kan orang-orang bijaksana kita kan pengen jadi orang kayak gitu. Dia gak harus bilang lu harus jadi kayak gue, gak perlu. Apalagi kamu jangan jadi kayak saya, jangan perlu apalagi itu. Ya. Sekali lagi jangan ngomong gitu ya. Nggak mana ayatnya. Jangan. Itu menunjukkan kebodohan saudara sejujurnya. Ya. Nggak ada ayatnya sih. Tapi ada tulisannya di kotaknya. Merokok dapat menyebabkan banyak tuh. Gambarnya aja bolong di sininya tuh. Paru-paru hitam, ya kan? Wah, ngeri. Ya udah, tapi tetap aja rasa takut yang kayak gitu nggak cukup powerful, nggak cukup mengerikan, right? Wisdom yang ngebantu orang akhirnya menyadari iya ya. Kayaknya gue bisa di hidup tanpa ini. Saudara kan lagi bulan yang suci nih, saudara, lagi bulan puasa ya. Orang Kristen kan suka jadi ngomong, kalau kita puasa gimana ya? Mau bilang kayak gini, puasa tuh esensinya apa sih? Kita meyakinkan diri kita bahwa saya hanya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nggak makan masih hidup, nggak minum masih hidup. Kalau gitu apa? Puasain apa? Puasain jangan makan. Kalau Anda nggak suka makan kayak saya, puasa makan gampang. Orang nggak suka makan, ya, puasanya yang lain yang saya nggak bisa hidup tanpanya. Apa? HP, ya, sosial media, gadget apapun, apa? Kopi. Puasain yang lu pikir lu nggak bisa hidup tanpanya. Untuk yakinkan dirimu, kamu hanya nggak bisa hidup tanpa siapa? Sehingga apa yang kau cari? Perkenanan siapa? Kehendak siapa? Tuhan. Menyadari yang terpenting dalam hidup ini Tuhan. Puasa tuh kan gitu intinya. Ya bukan diet versi Kristen, bukan. Atau versi rohani. No. Itu bonus. Kalau bisa langsing puji Tuhan. Tapi kan bukan itu targetnya. Ya, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi tujuannya karena dia merenungkan firman, dia menyadari bahwa Tuhan itu yang terpenting. Sampai dia punya kemampuan untuk menahan dirinya untuk gak melakukan sesuatu yang apa mempermalukan Tuhan. Karena saya berpegang pada firman-Mu dan itu target saya. Karena itu arti to be wise. Bukan cuma tahu tapi berpegang pada firman. Dan demi berpegang pada firman saya menahan diri saya dari melakukan hal-hal yang mungkin kata dunia boleh. Tapi saya tahu ini menjauhkan saya dari Tuhan. Maka tadi lagu firman sebelum firman kita kan selalu itu ya. Near to the heart of God. Ya, seorang teolog pernah berkata gini. Mendekatlah kepada firman, kamu akan menjauh dari dosa. Menjauhlah dari firman, secara otomatis kamu akan hidup dalam dosa. Jadi gak bisa bareng. Kalau bisa bareng berarti tadi cuma pengetahuan yang masuk. Gak ada wisdom sama sekali. Ayat 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Wow. Dia menyadari bahwa ini bukan kemampuan dia baca Alkitab. Kemampuan dia ngulik bukan. Tapi Tuhan sendiri yang mengajar dia.
Kayak punya guru. Guru besar yang benar-benar besar. Bukan guru besar yang skandal itu. Ternyata ngambil paper muridnya terus dijadiin tesis dan jadi guru besar. Right? Lagi rame tuh. Ada semua STT sampai ngumpul, garuk-garuk kepala. Ya, karena mayoritas mereka seperti itu. Garuk-garuk kepala karena ketahuan gitu. Ngeri. Jadi ngerti kenapa almarhum papa saya 41 tahun jadi dosen tuh, ya udah jadi dosen aja. Karena dia nggak mau ambil bagian dalam sistem bobrok itu. Dia pikir apa sih? Di sorga juga nggak kepake gelar-gelar itu. Yang penting saya menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Saya memperlengkapi mereka. Saya hamba, kata dia. Nggak perlu jadi guru besar. Papa saya ngomong selalu gitu. Saya dulunya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti kan lagi sekolah. Ngeliat skandal itu jadi ngerti. Oh ya ampun, ini dia ternyata. Wisdom. 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Teman-teman mesti tahu, teman-teman Yahudi kalau baca lembaran-lembaran kitab, mereka kan lembarannya, itu tuh suka diolesin pakai madu. Jadi sambil ngejilat, anak kecil sambil baca. Zaman dulu kalau kita sekolah minggu suka dikasih permen. Bener gak? Kalau bisa baca ayat, hafal ayat dapat permen. Dulu ada lidi panjang, bercabang-cabang permen. Bayangin betapa hancurnya gigi kita karena permen itu. Tapi itu sebenarnya konsepnya sederhana, biar anak-anak tuh menyadari bahwa gak ada yang lebih manis bagi kamu selain Tuhan dan firman-Nya. Yesus yang termanis, kan itu. Itu sebenarnya doktrinasi dari awalnya. Coba akhirnya jadi tukang makan permen. Bukan Yesus yang termanis. Ya. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kata dia, bukan cuma gak mau melakukannya, tapi benci. Saudara mesti ngerti. Bukan cuma gak boleh, emang benci. Gitu loh. Bukan cuma gak boleh selingkuh, tapi memang benci selingkuh. Harus sampai level itu, bukan cuma sibuk menjaga untuk tetap setia. Aduh, susah nih, godaan terlalu banyak. Itu yang terjadi ketika pengetahuan doang kita dapat, bukan wisdom. Wisdom menyadarkan kita untuk tahu diri, saudara. Saya 16 tahun pernikahan walaupun cuma sebentar dibanding Anda yang lain. 21 tahun saya kenal istri saya. Dari zaman temenan terus pacaran. Bahkan dari temenan aja saya setia loh sama dia. Pas saya temenan untuk deketin dia, gak ada saya deketin yang lain. Sampai hari ini gak ada problem saya kesetiaan. Kenapa? Karena saya tahu diri. Ya Anda pernah lihat Instagram saya? Pernah lihat istri saya? Anda akan tahu kan, mesti saya tahu diri, bener ya? Salah satu yang bikin saya frustasi sama orang yang selingkuh cuma satu, gak tahu diri. Kayak ganteng aja. Iyo. Gak punya kaca apa di rumah? Itu yang terjadi kan? Dan itu yang penggambarannya apa sih? Tuhan adalah pencipta. Kita manusia lebih senang sama ciptaannya. Kan bingung ya. Dan itu yang terjadi kan? Makanya semuanya ada dosa-dosa karena itu lambang penyembahan berhala. Tuhan kasih kita dirinya, kita lebih suka yang lain. Sesama ciptaan, aneh banget. 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. 105 yang terakhir baru yang terkenal. Firman-Mu. Ya, kenapa saya bacain panjang? Biar ngerti bahwa ini ritme. Ini gak tiba-tiba. Kita gak bisa tiba-tiba nyanyi firman-Mu, pelita baik kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita gak menyadari. Dan gak hidup di dalamnya, bahwa kita gak belajar untuk baca kita mulai tiap hari, mulai bikin jurnal. Anda akan melihat perbedaan yang nyata dalam hidupmu. Anda akan menghidupi hari-hari benar-benar sesuai dengan Tuhan. Dan firman-Nya selaras selangkah sesuai ritmenya Tuhan. In step. Ayat ini cuman rangkuman sebenarnya. Gimana caranya bagiin sesuatu yang rangkuman, cuman dikutip dalam khotbah yang panjang, nggak bisa. Kita dengan sengaja biar untuk mendapatkan kesan bahwa ini seperti menari. Ya, hikmat itu menari ketika kita menyelami kitab suci setiap hari, membiarkan ayat-ayat kitab suci itu bergema dalam segala keputusan kita. Jadi segala keputusan kita itu apa? Kayak pantulan dari apa yang kita baca tiap hari. Referensi bahasanya. Ya. Sampah masuk, sampah keluar, kan gitu idenya. Kalau yang masuk sampah, yang keluar pasti sama. Referensi. Ya, pertanyaannya adalah apa? Apakah irama kitab suci sudah hilang dari rutinitas kita? Saya nggak tahu. Saya nggak datang sebagai hakim. Sekali lagi firman Tuhan, bagi kita yang rindu untuk jadi wise, dia bilang apa? Ditanyain gimana? Tiap hari rutinitasmu melibatkan pembacaan Alkitab atau enggak? Mudah-mudahan Anda nggak terlalu sibuk untuk mendengar suaranya. Sekali lagi ini bukan cuma sekedar membaca.
kitabnya, tapi mendengar suaranya, karena suara Tuhan adalah, firman Tuhan itu suara Tuhan. Bukan suara rakyat, yang suara Tuhan, bukan. Kalau manusia gitu, suara rakyat, suara Tuhan. Ntar dulu, Tuhan yang mana? Gitu. Ya, enggak, suara firman Tuhan itu suara Tuhan. Ada nggak kita memberi ruang dalam rutinitas kita 24 jam kita ada kasih waktu berapa spare, benar-benar buat dengerin dia aja. Ya, dalam berdoa kita lihat doa-doa kita akan tahu. Kita sering kali berdoa kayak Tuhan nggak punya perasaan, kita doang yang punya perasaan. Bahwa dia nggak punya mau, kita doang yang punya mau. Padahal dia juga punya mau, dia juga punya perasaan. Ya, ciri-ciri orang yang nggak tahu Tuhan punya perasaan, cuma nyari Tuhan ketika ada perlunya doang. Saudara seneng nggak kalau punya teman yang kayak gitu? Ngontek cuman kalau lagi perlu duit. Tuhan gak punya perasaan ya. Tapi kita kayak gitu loh sama Tuhan seringkali. Coba mau berdoa kalau lagi sakit. Kalau lagi kenapa gitu. Kalau kenapa-napa gak berdoa. Gak punya perasaan. Kayak Tuhan gak punya perasaan, saudara. Akhirnya kita kalau berdoa cuman karena jarang sekalinya berdoa teriak-teriak. Fitnah Tuhan. Kenapa engkau tinggalkan saya? Gimana? Gue ninggalin lu. Kapan gue ninggalin lu? Lu yang ninggalin gue. Gue mau gak pernah kemana-mana. Bahkan lu ada di situ aja gue ada kok. Ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling. Ketika gue lagi mau pergi. Mau ngaco. Ketemukan cintamu kan gitu. Tuhan ada di mana aja. Anda mau lari kemana? Gimana dia bisa tinggalin Anda? Anda yang ninggalin dia. Lebih tepatnya nyuekin dia karena dia ada di situ sebenarnya. Jadi kalau gak pernah tinggalin berarti dia di mana? Gak kemana-mana. Berarti yang ada kita nyuekin dia. Karena kita gak mungkin bisa tinggalin dia. Orang gak bisa lari dari dia. Tapi berarti kita cuekin, dia ada, tapi kita gak dengerin. Dia mau berbicara tapi kita gak punya waktu untuk mendengar. Ada orang yang bilang, saya pengen lo Pak jadi kayak pendeta itu bisa dengar suara Tuhan. Oh ya, saya juga dulu gitu. Maksudnya gimana Pak? Ya, saya juga dulu gitu pengen kayak mama saya bisa dengar suara Tuhan. Akhirnya Roh Kudus berbicara dalam hati saya, ya udah baca Alkitab. Yang kencang bacanya biar lo dengar suara gua. Ya dong, jangan bilang Tuhan diam kalau Alkitabmu tertutup. Tuhan berbicara, kita mau dengar gak? Itu pertanyaannya. Dalam rutinitas kita seperti Daud enggak? Ku renungkan firman-Mu. Nyanyinya sih gitu. Siang dan malam. Mesti pakai vibra biar sorga percaya. Kurang rohani kalau nggak ada vibranya. Yang terakhir saudara, ini juga lumayan panjang tapi worth it. Ya, namanya the rhythm of obedience. Karena sekali lagi, ya kita tahu banyak, kita baca. Targetnya tuh sana. Ketaatan, kan wisdom mengalir dari situ sebenarnya. Dari pengenalan akan Tuhan yang layak ditakuti, layak dihormati, layak didengar, dan akhirnya layak ditaati. Percayalah, Tuhan lebih tahu tentang kehidupan ini daripada kita. Jadi kalau dia ngomong sesuatu atau ngelarang sesuatu, itu pasti buat kebaikan kita. Dia nggak gila-gila hormat, saudara. Saudara mesti ngerti Tuhan itu nggak pengen disembah. Dia layak disembah, bedain pengen sama layak. Yang pengen disembah itu setan. Yang pengen dipuji itu manusia. Tuhan layak disembah, layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Bener gak? Kita nyanyikan gitu. Atau asal nyanyi aja. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. The rhythm of obedience ini beat yang terakhir saudara. Action keeps the dance alive. Sekali lagi gambarannya kayak menari. You lead, I follow. Kalau Anda pernah nari, benar ya? Yang Manado ada angkat tangan Manado. Kita belajar nari ya dari dulu. Nari-nari terus. Dari sadar sampai mabok, nari terus. Dari di gereja sampai masuk got, nari terus. Ya, nari kan gitu, ada yang mimpin, ada yang ngikut. Tapi ketika dikasih kesempatan untuk gerak, kita maju kan gitu. Tuhan juga kasih kesempatan nggak buat kita gerak, kasih lah. Dia kasih kita pilihan kok. Gak cuma disuruh ngikut doang, ada momen-momen di mana ketika kita nanya, Tuhan diam. Nah ketika Tuhan diam tuh apa? Bisa dua, antara dia gak suka, atau dia pengen kita milih. Ya Tuhan belum jawab Pak. Oh ya, serius loh. Emang yang diminta itu pilihan apa sih? Kuliah. Ya udah berarti lu suruh pilih sendiri. Karena tiap jurusan ada petualangannya sendiri. Ya. Nah kalau pasangan beda agama, nah itu kalau Tuhan diam berarti bukan suruh pilih sendiri, bukan. Soalnya ada ayatnya kan. Jangan jadi sama dengan orang yang tidak percaya pada Yesus kan gitu. Seorang yang gak seiman, ada ayatnya. Jadi kalau Tuhan diam yang itu bukan artinya suruh pilih sendiri, bukan. Artinya dia gak suka. Gak usah ditanya. Itu maksudnya.
Ya bener kan? Kalau kita pernah nggak berinteraksi sama orang tua kita? Kita nanyain sesuatu hal, dia diam aja. Bisa dua, antara suruh pilih sendiri, kalau mukanya nggak fales bener ya. Kalau mukanya fales artinya apa? Nggak usah nanya, itu mah udah nggak usah diobrolin kayak gituan mah juga. Lu udah tahu gue nggak suka kan gitu mas, ngerti gak? Cuma kan kita nggak bisa lihat mukanya Tuhan kan, bener gak? Tapi kan kita bisa lihat muka orang-orang di sekeliling kita kan. Kita bisa lihat muka gembala kita kan ketika kita tanya, Pak, boleh nggak kira-kira kalau saya married sama yang mukanya langsung udah uh, langsung ambil kopi kan gitu, udah tahu tuh, ngerti gak? Artinya nggak usah dibahas, sudah tahu, lu udah tahu. Ya. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, suruh buang. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Jadi ternyata firman gak bisa jadi satu sama semua yang tadi yang disuruh dibuang itu. Makanya jadi masuk akal kenapa hidup kita ribet. Karena semuanya dimasukin. Ya Anda pernah makan macam-macam dimasukin semua? Mulus kan? Bukan gak muat, masih muat sih, masih mulutnya masih lapar, namanya lapar mulut. Perutnya udah enggak, mulutnya masih. Cuman perutnya kan ya semua dimasukin. Itu yang terjadi. Yang disuruh dibuang masih dipertahankan, firman masuk. Wah mulus yang ada. Ya bukan salah makan, bukan salah firmannya. Yang di dalam itu yang mesti keluar namanya detox. Yang bagus masuk, yang jelek keluar, kan itu idenya. Makanya mesti dibuang kan, supaya biar maksimal. Firman itu tertanam dalam hatimu, kenapa? Karena dia berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman, kebenaran itu. Memerdekakan kita, berkuasa menyelamatkan. Tapi apa? Kalau segala sesuatu yang kotor tadi dan kejahatan tadi nggak dibuang, dia nggak ngapa-ngapain. Bukan salah firmannya, salah kitanya. Nggak maksimal. Saya kalau dokter bilang, Pak kalau bisa jangan makan yang ini dulu ya, sambil makan obat. Enggak, yang itu tetap makan, obat tetap dimakan, percayalah. Nggak maksimal, dokter udah bilang, kalau bisa yang ini jangan dulu, biar obatnya bisa makan, benar ya? Itu yang terjadi sama firman. Sekali lagi kalau Tuhan suruh kita mengampuni, itu buat siapa sih? Bukan buat dia, buat kita. Benar. Ya. 22. Tetapi apa? Hendaklah kamu jadi pelaku firman. Ternyata untuk menjadi pelaku firman, kita harus masukin firman tapi ngebuang yang tadi yang lain. Ini yang buat kita jadi susah jadi pelaku firman, cuma banyak tahu, susah taat. Kenapa? Karena yang mesti dibuang masih di keep. Sehingga firmannya gak maksimal. Hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu apa? Menipu siapa? Dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan gak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di cermin lagi ngaca. Baru saja memandang dirinya, habis itu dia pergi dan dia sekedar lupa bagaimana rupanya. Ya tadi lihat ada kangkung nyangkut, nggak langsung dicongkel tuh kangkung, dia langsung jalan. Lupa tuh ada kangkung, ya kan? Habis itu ketawa, hehehe, diketawain orang, apaan tuh? Kenapa ya kan gitu? Nanti dia bilang, makanya kalau udah lihat kangkung langsung congkel. Kalau dengar firman langsung taat, jangan nanti. Udah kabur lupa. Di sini kan haleluya, di parkiran haleluya langsung. Udah lupa, apalagi udah ke WC dulu. Udah lupa udah. Dibuang semua tuh. Lega, itu lupa udah. Jangan, kalau udah langsung dengar langsung taat. Langsung, gak pakai lama. Udah tahu ayat tentang mengampuni, Tuhan suruh kita mengampuni, habis di sini langsung di luar telepon langsung. Telepon, bilang. Ya, minta ampun atau lepaskan pengampunan, langsung taat, jangan tunda, nanti keburu ribet, keburu lupa. Kalau bahasa perpuluhan tuh keburu kepake namanya, tau gak? Itu dia. Makanya dibilang sisihkan tuh artinya apa? Setiap kali masuk langsung sisihkan. Jadi ada hari terakhir kita tahu tinggal dihitung dan tambahin nolnya 1, itu sebulan Tuhan cukupkan dan kita cuma bisa bingung dan cuma bisa bersyukur. How can I say thanks? Gak masuk akal ini. Kan gitu. Cuma kalau udah keburu kepake kan susah. Bener gak? Segala sesuatu yang langsung kepake gak sempat disyukuri. Dan itu yang ngeri. Yang gaji 5 koma tahu ya artinya. Baru 5 menit 2 koma. Woi udah masuk. Langsung cicilan, angsuran. Ya udah gitu doang. High and buy. Shalom. Nah, gitu. High and buy. Lanjut. Ayat 25 ayat terakhir. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Bagus ya kalimatnya. Hukum yang memerdekakan orang dan mesti diteliti.
Ya orang yang merenungkan firman menyadari bahwa kalau dikasih larangan sama perintah itu buat kebaikannya. Karena Tuhan mengasihi dia bukan karena Tuhan rese, bukan. Ya sehingga apa, memerdekakan. Dan ia bertekun di dalamnya bukan cuma baca tapi menghidupinya karena tahu ini buat saya. Kalau saya melakukan ini buat kebaikan saya pasti. Ya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tapi sungguh-sungguh melakukannya, perhatiin. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, dancing. Bisa jadi dua, antara lahir dari hati yang berbahagia atau membuat hati berbahagia. Saya pernah lihat seorang anak perempuan ngajak nari papanya di penghiburan dari mamanya meninggal. Papanya nangis aja terus. Tuh anak aneh banget, tiba-tiba minta keyboard main. Terus ditarik bapaknya diajak nari. Baru sekali saya lihat. Ya, tapi di situ dia nangis dan hampir bisa ketawa-ketawa di peluk anaknya. Dan itu yang terjadi, saudara. Ketaatan gak pernah mudah. Menyakitkan, pasti, karena daging kita gak terbiasa. Karena kita harus menyangkal diri. Ngebunuh daging kita kalau kata Rasul Paulus. Tapi percayalah lama-lama kita akan bisa menikmatinya. Pertama rasanya akan benar-benar sesuatu yang menyebalkan. Sesuatu yang membebani. Tapi seperti tarian, lama-lama kita bisa nikmatin. Lama-lama kita bisa masuk di ritmenya. Dan itu yang Tuhan ajak kita. Dia bukan Tuhan yang otoriter. Yang siap menembakkan rudal kalau kita gak taat. Kayak Zeus dengan petirnya. Gitu. Gue mesti taat nih kalau gak Tuhan berpetir gue. Enggak gitu. Dia itu papa. Dan Anda mesti ngerti. Setan sebenarnya bukan saingannya Tuhan. Setan gak bisa ngelukai Tuhan. Tuhan itu gak bisa dilukai. Dia itu maha kuasa. Tapi anehnya bisa dilukai, kenapa? Karena dia punya namanya buah hati. Anak-anak. Dan cara setan melukai Tuhan sederhana, karena Tuhan itu ayah. Setan berusaha membuat kita merusak diri kita sendiri. Dan gak ada yang lebih menyakiti hati ayah daripada melihat anak yang merusak hidup mereka sendiri. Dengan pilihan mereka sendiri. Makanya dikasih kita ini. Dan makanya kita perlu wisdom dan menyadari bahwa ini sebuah tarian. Yang kita harus bangun step by step, langkah demi langkah. Kita harus ikutin pelan-pelan. Pertamanya gagap, pertamanya aneh, canggung. Tahunan pasti udah biasa. Dan ini kebiasaan terbaik menurut saya. Untuk baca firman dan merenungkan dan melakukannya. Dan dari sini kita dapat hikmat yang kita perlu untuk menjalani kehidupan. Yuk, kita berdoa sebentar. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya, Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan. Dia